Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pagi ini kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali dengan Bu Tika. Walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat ya. Insya Allah suatu saat nanti kita bisa tatap muka di sekolah. Hari ini kita akan belajar banyak tentang karya tulis ilmiah. Sebelum kita belajar, kita buka dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang karya tulis. Karya tulis merupakan salah satu syarat kelulusan di SMPIT Insan Harapan. Jadi mau tidak mau kalian harus membuatnya. Untuk itu Bu Tika akan tuntun kalian bagaimana membuat sistematika karya tulis. Pertama, pada bab 1 kita akan ketemu dengan pendahuluan. Kedua, tinjauan pustaka. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Dan biasanya ada daftar pustaka setelah bab 5. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, kalian akan lihat dulu apa sih pada bab 1 itu isinya. Pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti. Ada apa di pendahuluan ini? Pertama ada latar belakang, kedua ada perumusan masalah, ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada manfaat penelitian, dan kelima ada hipotesis penelitian. Oke, kita akan bahas satu-satu yang ada di pendahuluan ini. Latar belakang isinya harus bisa menjawab apa dan mengapa kalian melakukan penelitian. Selain itu, latar belakang berisi antara kesenjangan antara fakta dan realita, dan seperti yang sudah kita pelajari di latar belakang itu seperti kalian membuat teks anggapan, diawali dengan resum, kemudian ada argumen yang mengutarakan tentang kelebihan dan kekurangannya, dan diakhiri dengan penegasan ulang yang menjelaskan mengapa kalian perlu meneliti lebih lanjut tentang topik yang kalian ajukan. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah berisi tentang pertanyaan yang terkait dengan latar belakang atau biasanya berhubungan dengan bagaimana proses itu terjadi atau mengapa proses itu terjadi atau apa yang terjadi dengan proses yang sedang kalian teliti. Di 1.3 atau yang ketiga, tujuan penelitian itu maksudnya di situ mendapat pengetahuan baru tentang apa yang kalian teliti, kemudian mengembangkan pengetahuan yang sudah ada atau menguji teori yang sudah ada. Yang berikutnya tentang manfaat penelitian adalah apa manfaat kalian dari menyusun karya tulis. Selain juga memahami tujuan penelitian yang kalian teliti, juga biasanya manfaatnya dalam menilai hasil penelitian yang sudah ada jika kalian melakukan studi pustaka, atau secara internal itu manfaat untuk penulis dan pembaca itu sendiri sebagai pengetahuan dan wawasan dan kemampuan atau kompetensi yang bisa kalian dapat. Yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal dari penelitian yang dilakukan. Ya, itu tadi tentang bab 1 pendahuluan. Kita akan lanjut ke bab 2. Bab 2 itu merupakan tinjauan pustaka.
Tinjauan pustaka merupakan landasan teori yang berisi teori-teori atau hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Gimana? Kita lanjut dengan bab 3 dulu ya. Bab 3 berisi metode penelitian. Metode penelitian merupakan kunci peneliti menemukan dan menjawab pertanyaan dalam penelitian secara tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pengertiannya, saya hanya ambil 2 saja dari Profesor Dr. Sugiono, bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Menurut Profesor M.A. Winarno, metode penelitian merupakan kegiatan secara ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan teknik sistematik dan teliti. Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh metode penelitian yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian. Pertama adalah penelitian kuantitatif, bisa dilakukan secara survei, wawancara atau observasi. Kemudian yang kedua adalah studi kasus, merupakan metode penelitian yang kuantitatif, meneliti masalah dan menemukan solusi. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian kualitatif, yaitu kalian bisa melakukan juga dengan wawancara atau survei. Dan yang berikutnya adalah penelitian lab, percobaan membuat produk atau penelitian efektivitas alat yang ada di laboratorium. Nah, kita sampai pada hasil dan pembahasan, yaitu berada di bab 4. Sebenarnya di bab 4 ini merupakan ruhnya dari penelitian yang kalian lakukan. Contoh, kenapa disebut ruh? Karena di situ akan memuat tentang hasil penelitian berupa diagram atau data atau gambar dan foto, dan berikutnya dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan yang merupakan argumen kalian yang diiringi dengan fakta yang kalian lakukan melalui penelitian dan didukung oleh teori yang kalian dapat, yang kalian simpan di bab 2. Nah, disinilah akan terlihat kinerja kalian, sejauh mana kalian melakukan penelitian secara benar dan sejauh mana kalian memiliki wawasan yang luas tentang topik yang sedang kalian teliti. Hasil penelitian tadi sudah saya sampaikan bisa berupa grafik lingkaran, grafik batang, kemudian juga bisa berupa data kualitatif, kemudian bisa juga berupa data kuantitatif yang berisi data-data yang kalian peroleh di lapangan, atau bisa juga kalian melakukan studi pustaka, studi literatur yang kalian baca, kemudian kalian olah data itu dan hasilnya bisa berupa dari keempat yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian di bab akhir adalah pembahasan. Di bab 4 ya, setelah hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan merupakan uraian hasil penelitian. Yang pertama, kurang lebih 15% isinya mendeskripsikan diagram berupa data hasil penelitian. Yang tadi ya bisa berupa diagram batang, diagram lingkaran dan sebagainya. Yang kedua merupakan sinkronisasi dengan teori, kurang lebih 30%. Hasil penelitian yang didapat oleh kalian disinkronisasi dengan teori yang ada, dan ini menguji wawasan kalian baik dari kualitas kalian berbahasa yang baik dan diksi yang tepat untuk menyampaikan apa yang kalian teliti. Nah, disinilah pembahasan ini sebenarnya include disinkronisasi dengan teori ya, yang berisi tentang argumen yang didukung oleh fakta. Jadi 15%-nya merupakan deskripsi dan lainnya merupakan pembahasan yang berisi sinkronisasi dan argumen kalian yang didukung oleh fakta yang kalian dapat pada hasil penelitian. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi dan pembahasan. Yang kedua merupakan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Jadi jika kalian memiliki 3 pertanyaan pada rumusan masalah, maka di kesimpulan tepatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir adalah saran. Saran itu adalah merupakan bagian penutup dalam karya ilmiah yang isinya berupa komentar atau
tambahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat. Jadi kalian seolah-olah meminta dari hasil penelitian itu bisa jadi meminta untuk melakukan penelitian lanjutan atau meminta kepada pembaca untuk memberikan masukan atas penelitian yang kalian lakukan. Demikian anak-anak materi tentang karya tulis. Insya Allah nanti akan saya terbitkan lagi secara terinci materi lainnya. Untuk sementara sebagai panduan awal kalian melakukan penelitian, mudah-mudahan bermanfaat untuk langkah selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian diberikan kemudahan dalam pemahaman dan semoga